Tugas pertama dakwah Rasulullah SAW ini adalah menyampaikan Islam ini kepada keluarga terdekatnya, kemudian kepada tetangganya, kemudian kepada rekan-rekan bisnisnya, kemudian kepada sanak kerabat yang jauh, sehingga penduduk Makkah kemudian mereka merasa terkejut, dalam diam, dalam senyap, dakwah Islam ini dalam waktu yang singkat sudah menarik hati orang-orang terkemuka dan orang-orang terpandang di kalangan masyarakat Quraisy Makkah. Ada yang dari suku Quraisy, ada yang suku non-Quraisy. Ada yang dari Bani Hashim, ada yang dari Bani non-Hashim yang masih dalam puak suku Quraisy. Bahkan terus menyebar dakwah Islam ini dari yang tadinya hanya terbatas di kota Makkah, kemudian menyebar sampai ke Taif. Kemudian setelah itu Nabi hijrah ke Madinah, diterima oleh penduduk Yathrib dengan dua suku besar yaitu Aus dan Khazraj. Sampailah Islam ini menyebar ke seluruh Jazirah Arabia, dan keluar dari Jazirah Arabia dibawa oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Diperkenalkanlah, didakwahkanlah Islam ini. Bahkan sejak Rasulullah hidup, Islam ini sudah didakwahkan kepada raja-raja, kaisar-kaisar, kesultanan-kesultanan, kekaisaran-kekaisaran dunia yang ada pada saat itu, yang ada di berbagai penjuru dunia. Maka disitulah Islam menampilkan wataknya sebagai rahmatan lil alam. Islam ini sebagai agama wahyu, agama yang final dan otentik dari Allah, menegaskan wataknya sejak awal bahwa dia adalah agama yang tidak dibatasi untuk suku tertentu, untuk etnis tertentu, untuk bangsa dan negara tertentu, tapi dia adalah agama untuk seluruh umat manusia. Banyak orang Islam yang jahil tentang Islam, maka jangan salahkan kalau orang di luar Islam itu, Pak Polisi, lebih bodoh lagi, lebih jahil lagi tentang agama karena yang ngajarin orang non-Islam di luar sana, itu yang jadi juru bicaranya adalah orang-orang yang liberal, orang-orang yang memandang agamanya sendiri dengan pandangan yang rendah. Makanya terjadi kesalahpahaman tentang Islam ini di mana-mana, luar biasa. Betul, mereka punya andil menyalahpahami agama Islam, salah paham atau pahamnya yang salah. Karena warisan nenek moyang turun-temurun di barat, orang non-muslim itu memandang Islam ini sebagai ancaman. Islam itu disebarkan dengan pedang, Islam itu disebarkan dengan teror katanya. Ini warisan turun-temurun, padahal yang menteror, yang menghancurkan dunia ini mulai dari perang salib, lalu kemudian perang menghancurkan kekhalifahan umat Islam di Baghdad, lalu kemudian perang dunia I, perang dunia II, sampai perang-perang yang lain, konflik dunia ini, itu yang bikin adalah mereka yang bukan beragama Islam. Jadi dakwah Islam ini dakwah yang mencerahkan, dakwah yang menjadi rahmat, kasih sayang, mercy dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan merek mobil ya Bu ya. Mercy itu rahmat bahasa Arabnya. Makanya memang kalau naik mercy itu rahmat banget isinya. Jadi para penegak dakwah, para aktivis dakwah, para santri-santri yang belajar untuk dididik menjadi kader-kader dakwah Islamiyah di masa depan ini, tantangannya pasti tidak sedikit. Belum apa-apa, baru bikin pesantren sudah dicap sebagai sarang radikal. Belum apa-apa, madrasah, TPA, atau apa, rohis, disebut sarang teroris. Itu tantangan. Memang ada yang sebagai gelintir kecil manusia ini, ada yang memang radikal, yang teroris itu ada. Tapi menggeneralisir, kebetulan ini ya, kebetulan. Orang yang ditangkap Densus pernah sholat di satu masjid, lalu kemudian digeneralisir, oh itu masjidnya teroris. Nah itu kan gila. Orang numpang sholat kok, orang lagi lewat kok. Apa bisa kita mendeteksi Pak? Ada alat detektor di depan masjid, ini teroris apa bukan? Nggak ada. Jadi memang tantangannya luar biasa. Terbaru kata Grand Sheikh Al-Azhar, imam besar Al-Azhar dari Kairo, Mesir,
Beliau dengan tegas mengatakan setelah mengamati dua dasawarsa dari perang melawan terorisme global, beliau berkesimpulan bahwa terorisme itu adalah ciptaan rezim barat untuk menakut-nakuti warga dunia terhadap kebangkitan umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak bisa berpantun dan tidak tahu cara berbalas pantun. Jadi hanya bisa menghimbau kepada jamaah yang mungkin masih di luar, kalau bisa masuk aja di sini. Ini masih ada yang kosong. Ibu-ibunya juga. Ya. Jadi biar bisa ngelihat, kalau yang di belakang itu nggak kelihatan tuh saya duduk sini. Ya, ibu-ibunya nggak kelihatan. Ya, maksudnya ibu-ibunya nggak ngelihat saya gitu. Ya, kita kan biasa dilihat orang, tapi nggak ngelihat orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil ummiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dipertemukan kita oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini, yang insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, di majlis ilmu, di majlis silaturahim, di majlis kita dapat berkumpul bertatap muka, saling mengingatkan, tawasau bil haq dan tawasau bis sabar. Bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam. Bersyukur kepada Allah atas nikmat persaudaraan Islam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat duduk di majlis ilmu yang penuh dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan silaturahim kita ini mendatangkan kebaikan, kemaslahatan, dan menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Ketua Dewan Pengurus Pusat Studi dan Dakwah Islam Kalimantan Timur
serta pembina dan juga pengawas yayasan Pusdai Kaltim. Yang saya hormati Bu Lurah. Bu Lurahnya pakai kerudung pink, lain sendiri gitu ya, lain nama yang lain. Yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah bukan cuma jadi Bu Lurah, tapi jadi Bu Camat, naik lagi nanti jadi Ibu Wali Kota. Nggak tahu yang jadi Wali Kota ibunya ini atau suaminya, nggak tahu saya. Takdir Allah ya. Mungkin juga nanti jadi gubernur atau wakil gubernur. Kita tidak tahu nasib seseorang seperti apa, tapi insya Allah kalau dekat dengan majelis ilmu, dekat dengan majelis taklim, dekat dengan pesantren, dekat dengan para ulama, dekat dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh Islam, insya Allah mudah-mudahan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Kapolsek atau yang mewakili serta seluruh alim ulama, tokoh masyarakat dan warga RT 81 serta seluruh jamaah santriwati pesantren Bina Dakwah. Alhamdulillah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri kita mendapatkan kemuliaan dari Allah tidak lain dan tidak bukan adalah karena berkah dakwah, yaitu dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diteruskan oleh pengikutnya, murid-murid setianya, para sahabat, lalu murid-muridnya sahabat yaitu tabi'in, murid-muridnya tabi'in yaitu atba'ut tabi'in, sampai generasi ke generasi berikutnya menyebarkan dakwah Islam ini sampailah ke Kepulauan Nusantara, sampai ke Kalimantan Timur, sampai ke Samarinda, sampai juga nanti ke ibu kota negara. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi Ustadz Aslam bilang sudah 10 tahun atau 12 tahun sekarang ya, menginjak usia yayasan ini, Pusdai Kaltim, berdakwah di pelosok dan pedalaman. Kalau ibu kota negaranya jadi di sini, nanti yang pelosok dan pedalaman itu Jakarta. Betul? Iya. Ini jadi ibu kota udah keren udah. Insya Allah. Cuma ya namanya negeri atau wilayah yang jauh dari ibu kota yang sebelumnya, jarang terjamah ya, jadi kadang-kadang suka diplesetin. Dan jangan marah, dulu Depok juga dibilang tempat jin buang anak. Depok, bukan sini, bukan ya. Depok, Serpong, Bintaro, angker dulu Pak. Itu kata orang Jakarta kota. Saya lahir di Kota Tua ya. Kota Tua itu kawasan asal cikal bakal Batavia, Sunda Kalapa, Jayakarta. Itu yang namanya Depok, yang namanya Serpong, yang namanya Bintaro ya, yang namanya Ciputat, Ciledug, itu tempat jin buang anak kata orang Betawi ya. Jadi mohon dimaafkan kalau ada orang di Jakarta yang pernah keseleo lidah ngomong seperti itu. Sebenarnya itu untuk lucu-lucuan aja itu. Jadi jangan dimasukkan ke dalam hati ya, Pak Polisi ya. Jadi nggak usah dilapor-laporin lah. Nggak
nggak usah ribut sesama anak bangsa ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tugas pertama dakwah Rasulullah SAW ini adalah menyampaikan Islam ini kepada keluarga terdekatnya, kemudian kepada tetangganya, kemudian kepada rekan-rekan bisnisnya, kemudian kepada sanak kerabat yang jauh, sehingga penduduk Makkah kemudian mereka merasa terkejut, dalam diam, dalam senyap, dakwah Islam ini dalam waktu yang singkat sudah menarik hati orang-orang terkemuka dan orang-orang terpandang di kalangan masyarakat Quraisy Makkah dari berbagai suku. Ada yang dari suku Quraisy, ada yang suku non Quraisy, ada yang dari Bani Hashim, ada yang dari Bani non Hashim yang masih dalam puak suku Quraisy. Bahkan terus menyebar dakwah Islam ini dari yang tadinya hanya terbatas di kota Makkah, kemudian menyebar sampai ke Taif, kemudian setelah itu Nabi hijrah ke Madinah, diterima oleh penduduk Yathrib dengan dua suku besar yaitu Aus dan Khazraj, sampailah Islam ini menyebar ke seluruh Jazirah Arabia, dan keluar dari Jazirah Arabia dibawa oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, diperkenalkanlah, didakwahkanlah Islam ini. Bahkan sejak Rasulullah hidup, Islam ini sudah didakwahkan kepada raja-raja, kaisar-kaisar, kesultanan-kesultanan, kekaisaran-kekaisaran dunia yang ada pada saat itu, yang ada di berbagai penjuru dunia. Maka disitulah Islam menampilkan wataknya sebagai rahmatan lil alamin. Islam ini sebagai agama wahyu, agama yang final dan otentik dari Allah, menegaskan wataknya sejak awal bahwa dia adalah agama yang tidak dibatasi untuk suku tertentu, untuk etnis tertentu, untuk bangsa dan negara tertentu, tapi dia adalah agama untuk seluruh umat manusia. Makanya setiap hari kita membaca, menyebut nama Allah, hamdalah, itu alhamdulillahi rabbil alamin. Allah itu Tuhan semesta alam. Seluruh alam, seluruh dunia ini. Allah itu bukan milik etnis tertentu. Allah itu bukan milik suku tertentu. Allah itu bukan milik bangsa tertentu seperti yang diyakini oleh umat Yahudi. Tapi meskipun dalam Islam Allah itu adalah Tuhan seluruh manusia, seluruh suku dan bangsa, tetapi untuk memudahkan dan menyebarkan ajaran Islam ini, Allah memilih bahasa Arab sebagai media, sebagai sarana untuk memperkenalkan hakikat iman dan Islam ini ke seluruh penjuru dunia. Maka bahasa persatuan Islam itu adalah bahasa Arab. Manggil orang untuk sholat, azannya pakai bahasa Arab. Sholatnya orang Islam itu mulai dari takbiratul ihram sampai salam juga itu berbahasa
Apakah dengan demikian Islam itu Arabisme? Tidak. Apakah dengan demikian Islam itu disebut sebagai agama ontak, agama Arab? Enggak. Ada yang melecehkan, ada yang menjelek-jelekkan Islam ini agama ontak. Manusia gurun katanya. Itu yang pakai jilbab di belakang, pakai kerudung, penutup kepala, manusia gurun katanya. Kurang ajar. Ya. Siapa yang ngomong kemarin begitu? Orangnya ada di sini? Orang Kalimantan, bukan orang Kaltim ya. Cuma tugasnya di sini. Menyakitkan sekali. Ya. Banyak orang Islam yang jahil tentang Islam, maka jangan salahkan kalau orang di luar Islam itu, Pak Polisi, lebih bodoh lagi, lebih jahil lagi tentang agama karena yang ngajarin orang non-Islam di luar sana, itu yang jadi juru bicaranya adalah orang-orang yang liberal, orang-orang yang memandang agamanya sendiri dengan pandangan yang rendah. Makanya terjadi kesalahpahaman tentang Islam ini di mana-mana, luar biasa. Betul, mereka punya andil menyalahpahami agama Islam. Salah paham atau pahamnya yang salah. Karena warisan nenek moyang turun-temurun di barat, orang non-muslim itu memandang Islam ini sebagai ancaman. Islam itu disebarkan dengan pedang. Islam itu disebarkan dengan teror katanya. Ini warisan turun-temurun, padahal yang menteror, yang menghancurkan dunia ini mulai dari perang salib, lalu kemudian perang menghancurkan kekhalifahan umat Islam di Baghdad, lalu kemudian perang dunia I, perang dunia II, sampai perang-perang yang lain, konflik dunia ini, itu yang bikin adalah mereka yang bukan beragama Islam, yang banyak membantai jutaan, korbannya ratusan juta manusia sepanjang peradaban manusia ini. Kok yang disalahkan, yang dituding menghancurkan dunia ini kok ya umat Islam. Padahal yang melakukan pembantaian di Afrika siapa? Yang membunuh suku asli di Australia, aborigin, siapa? Yang membunuh suku asli di Amerika, Indian, siapa? Bukan orang Islam. Yang bikin perang dingin antara kubu blok komunis, ya, Soviet, kemudian negara-negara komunis yang lain seperti China, kemudian Vietnam, kemudian Kamboja, pembantaian terjadi, siapa yang melakukannya? Bukan orang Islam, Pak. Tapi kenapa yang dituding membuat kekacauan di atas muka bumi ini ya kok semuanya seolah-olah adalah ulahnya umat Islam? Ini tentu salah paham, dan paham yang salah yang harus kita luruskan. Jadi dakwah Islam ini dakwah yang mencerahkan, dakwah yang menjadi rahmat, kasih sayang, mercy dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan merek mobil ya Bu ya. Mercy itu rahmat bahasa Arabnya. Makanya memang kalau naik Mercy itu rahmat banget isinya. Ya, ada gajlukan, enak, empuk, nggak kerasa. Beda kalau naik Avanza. Bukan nyindir ya. Saya nggak perlu dijemput sama Mercy, nggak perlu. Kecuali undangan gubernur, ya harus jemput pakai Mercy. Ya,
Tapi kalau yang ngundang pesantren ya sudah bersyukur dapat Avanza itu. Daripada Grand Max. Itu Baby Alphard namanya. Mobilnya gajluk, kita 2 kali gajluk. Jadi mobil Mercy itu kenapa disebut Mercy? Karena memang nyaman. Artinya dalam bahasa Arab itu ya rahmat. Itu yang bikin mobil Mercy orang yang paling memanusiakan manusia. Makanya dia bikin merek mobil namanya Mercy atau Rahmat. Ya, mobil yang banyak rahmatnya itu Mercy. Ya, kalau yang tidak banyak rahmatnya ya itu di bawahnya itu. Ya, itu banyak azabnya itu. Tapi bukan azab dari Allah, azab jalanan gitu ya. Jadi para penegak dakwah, para aktivis dakwah, para santri-santri yang belajar untuk dididik menjadi kader-kader dakwah Islamiyah di masa depan ini, tantangannya pasti tidak sedikit. Belum apa-apa baru bikin pesantren sudah dicap sebagai sarang radikal. Belum apa-apa madrasah, TPA atau apa rohis disebut sarang teroris. Itu tantangan. Memang ada yang sebagai gelintir kecil manusia ini, ada yang memang radikal, yang teroris itu ada. Tapi menggeneralisir, kebetulan ini ya, kebetulan orang yang ditangkap Densus pernah sholat di satu masjid, lalu kemudian digeneralisir, oh itu masjidnya teroris. Nah, itu kan gila namanya. Orang numpang sholat kok, orang lagi lewat kok. Ya. Apa bisa kita mendeteksi, Pak? Ada alat detektor di depan masjid, ini teroris apa bukan? Nggak ada. Jadi memang tantangannya luar biasa. Terbaru kata Grand Sheikh Al-Azhar, imam besar Al-Azhar dari Kairo, Mesir, beliau dengan tegas mengatakan setelah mengamati 2 dasawarsa dari perang melawan terorisme global, beliau berkesimpulan bahwa terorisme itu adalah ciptaan rezim barat untuk menakut-nakuti warga dunia terhadap kebangkitan umat Islam. Karena dakwah Islam ini nggak terbendung di Amerika, di Eropa, di Asia. Di Eropa berapa banyak gereja-gereja yang dijual karena sepi pengunjungnya, jamaatnya nggak ada. Daripada jadi sarang hantu, tempat jin buang anak, ya lebih baik dijual. Saya nggak tahu ya hasil jualnya itu dikirim lagi ke Indonesia jadi gereja, saya nggak tahu. Jadi di sana dijual-jualin. Apakah ada hubungannya dengan kristenisasi atau pembangunan macam-macam di negara-negara mayoritas Muslim? Uangnya dari luar saya nggak tahu ya. Mungkin ada, mungkin tidak. Tapi itu satu hal fakta yang terjadi. Ya. Dan ucapan statement terakhir Imam Besar Al-Azhar itu nggak main-main. Beliau ini bukan kaleng-kaleng. Bukan saya, Fahmi Salim, yang ya ilmunya masih cetek. Bukan Ustadz Aslam. Ya. Yang ngomong itu tokoh internasional, ulama terkemuka, yang menjadi rujukan umat Islam Sunni yang mayoritas tersebar di seluruh dunia. Ya, lembaga Fatwa Al-Azhar ini diikuti oleh miliaran umat Islam, ratusan juta umat Islam, di samping lembaga-lembaga fatwa yang lain tentunya.
Tapi yang umumnya diakui di seluruh negara-negara Muslim, bahkan di negara-negara Eropa, Al-Azhar itu memerankan peran dakwahnya, mengirimkan dai-dainya. Setiap tahun mereka digilir ke lebih dari 100 negara di dunia. Ya. Mungkin ada yang bilang, kenapa ya lembaga Islam itu kok nggak ada yang memerankan dakwah ke seluruh dunia? Seperti misalnya, mohon maaf saudara kita non-muslim, ya, itu Vatikan itu mengirimkan, merekrut, mengkader pastor-pastor, penginjil-penginjil, disekolahkan, belajar tentang Islamologi, belajar tentang Kristologi, belajar tentang bagaimana menyebarkan Injil ke seluruh dunia ini. Itu pusatnya Vatikan. Sebar dai-dainya, penginjil-penginjilnya, didanai oleh mereka. Mohon maaf, Al-Azhar itu walaupun dengan keterbatasannya, dengan segala kekurangannya, Al-Azhar ini memiliki sumber daya manusia dan sumber daya keuangan yang tidak kita ketahui, dan sudah menyebarkan para dai di seluruh penjuru dunia ini di lebih dari 100 negara. Itulah yang disebut dengan bi'tsah azhariyah. Ulama-ulama yang ahli bahasa Arab, yang ahli Al-Quran, ahli hadis, ahli sejarah, ahli fikih, ahli ilmu-ilmu keislaman, ini disebar ke seluruh dunia untuk membawa risalah dakwah yang rahmatan lil alamin. Itu sudah dilakukan. Meskipun kalau dibandingkan dengan Vatikan punya, ya mungkin kurang. Tapi masih beruntung, masih. Belum lagi Arab Saudi mendirikan Islamic Center, lembaga-lembaga keislaman, bahkan di negara-negara besar, bisa melobi negara-negara Eropa. Ada bikin Islamic Center di Austria, saya pernah datang ke sana. Di Wina, mendirikan Islamic Center di Berlin, di Amerika, bahkan di Jepang. Kemudian mendirikan cabang-cabang universitas daripada Imam Muhammad bin Saud yang ada di Riyadh, itu punya cabang di banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia ini yang disebut dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, yaitu LIPIA. Itu juga bagian dari usaha dakwah, ya, menjangkau seluruh dunia. Artinya apa? Walaupun ada upaya-upaya pihak-pihak global, pihak-pihak yang anti terhadap Islam, yang fobia terhadap Islam, tetapi dakwah Islam ini tidak bisa dibendung. Orang yang punya hati nurani, orang yang punya akal sehat, orang yang waras, bisa membedakan mana kelompok Islam yang merusak Islam, yaitu dari kalangan teroris dan radikalis, dan mana kelompok dakwah Islam yang menyebarkan cahaya Islam ini agar menjadi rahmatan lil alamin. Jadi nggak bisa Pak digeneralisir, ya. Apalagi mau menggunakan, ya, jargon atau perang melawan terorisme ini untuk menghancurkan Islam, nggak bisa. Di Indonesia kita punya ormas Islam, NU, ada Muhammadiyah, ada Dewan Dakwah Islamiyah, ada Persatuan Islam, ada Al-Irsyad Al-Islamiyah, ada Matlaul Anwar, ada Nahdlatul Watan. Ada begitu banyak ormas Islam yang mengusung
Islam rahmatan lil alamin sebagai arus utama dalam dakwahnya. Ya. Kalaupun ada yang tegas, yang keras, yang kritis, seperti ormas-ormas Islam yang baru-baru tumbuh setelah era reformasi, ya, ini mereka harus kita bimbing, harus mereka kita kawal, ya. Karena memang arus desakan reformasi waktu itu tahun 98 ini mendorong semangat militansi umat Islam ini untuk bisa mengekspresikan ideologinya, pandangan keagamaannya, praktek dakwahnya, semuanya pada muncul keluar. Nah, tugas kita semua di bawah koordinasi Majelis Ulama Indonesia untuk membimbing dan mengawal ormas-ormas saudara-saudara kita yang lahir pasca reformasi ini, agar mereka tidak kehilangan arah dan orientasi untuk mengawal NKRI, Islam dan Pancasila di bumi Nusantara ini, insya Allah. Ya. Maka itu kita harus jaga persatuan dan persaudaraan umat Islam. Jangan ada satu orang Islam berbuat salah, keliru, lalu kemudian kita menilai semuanya golongan Islam ini salah sama dengan mereka. Enggak. Kita harus adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, bertindak adillah, menilai orang lainlah dengan adil, itu adalah lebih dekat kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu, ya, kalau tadi soal perizinan operasional, ya, pesantren Bina Dakwah ini tidak perlu khawatir selama manhajnya, metodenya, kurikulumnya sesuai dengan apa yang diwariskan, diajarkan oleh para ulama kita, oleh salafus saleh, mengajarkan kepada umat Islam, kepada anak didiknya untuk mematuhi ajaran Al-Quran, Sunnah, menjaga kebangsaan, nilai-nilai kebinekaan, nilai-nilai Pancasila yang harus kita jaga, maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak memberikan izin operasionalnya. Ya. Sebab masalah kita ini yang paling besar itu adalah masalah korupsi, masalah penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, masalah ketidakadilan. Ini yang menyebabkan munculnya kelompok-kelompok yang radikal. Nah, ini harus ditanggulangi, diatasi dari akar-akarnya. Ya. Saya dapat berita hari ini, ya, dari Indonesia Corruption Watch, ditemukan fakta data bahwa dana operasional pesantren itu dikorupsi. Pesantren kategori kecil, santrinya 50 sampai 500 dapat sumbangan dari pemerintah 25 juta. Yang santrinya 500 sampai 1000
dapat sumbangan bantuan pemerintah dana operasional 40 juta tahun anggaran setiap tahun, ya. Yang santrinya di atas 1.000, 1.500 ke atas dapat bantuan pemerintah 50 juta. Tapi yang diterima uangnya cuma 70%-nya. Jadi disunatnya itu 30%. Ya. Ini negara kita ini negara ahli sunat. Pandai sekali dia sunat menyunat. Yang disunat bukan anak kecil seperti ini, tapi yang disunat itu anggaran. Ini penyakit, Pak. Ya, makanya negara kita ini walaupun kaya raya sumber daya alamnya, tapi kenapa tidak bisa berkembang, tidak bisa maju? Ya karena mentalnya. Mental para penyelenggara negara, apakah itu di eksekutif, legislatif, yudikatif, ini yang bermental korup. Bantuan madrasah pesantren aja disunat, ya. Padahal ada berapa lembaga Islam di sini? Ini disebutkan di laporan CNN, BOP, alokasi dana BOP itu 2,6 triliun rupiah per tahun. Untuk 21.173 pesantren, 62.154 madrasah diniyah takmiliyah, 112.000 lembaga pendidikan Al-Quran, TPQ termasuk, ya, dan 14.115 unit lembaga keagamaan Islam. Nah, saya nggak tahu nih, Pusdai Kaltim dapat nggak, masuk nggak di sini? Ini angkanya besar, ini ribuan, ya. Lembaga-lembaga ini kalau dijumlahkan, ditotalkan itu bisa hampir 200.000 unit lembaga yang dapat bantuan pemerintah. Ini sudah bagus. Artinya apa? Pemerintah itu perhatian kepada lembaga-lembaga Islam. Pemerintah itu memperhatikan dakwah Islam, ya. Tapi untuk urusan Islam dan dakwah Islam saja oleh oknum-oknum penyelenggara pemerintahannya ini ya dikorupsi. Gimana mau benar negara ini, Pak? Ya. Miris kita, ya. Maka itu mari kita kembali kepada fitrah. Idul Fitri halal bihalal, bukan hanya kita silaturahim, bukan hanya kita tatap muka, bukan hanya kita salam-salaman, bukan hanya kita cipika-cipiki, bukan hanya kita makan-makan, tapi juga kita harus merenungi hakikat daripada Idul Fitri, yaitu kembali kepada kesucian fitrah kita sebagai hamba Allah. Bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dalam Al-Quran Allah menyatakan apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah hari akhirat, di mana hari akhirat itu tidak lagi berguna hartamu, anak-anakmu, tidak akan berguna menyelamatkan diri kita semuanya ini, kecuali man atallaha biqalbin salim, orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari fitnah dunia, selamat dari dosa dan maksiat, selamat dari kemusyrikan, kekufuran dan kemunafikan. Maka itu kembali kepada fitrah. Ayo kita sebagai bangsa Indonesia, apakah itu rakyat, apakah pemimpin, apakah aparat keamanan,
apakah dia anggota DPR, apakah dia wali kota, apakah dia gubernur, apakah dia camat, apakah dia lurah. Ayo kita sama-sama kembalilah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bikin adem bangsa dan negara ini. Jangan ada stigma-stigma yang menjelekkan, menyudutkan Islam dan umat Islam. Karena sekarang hati-hati, kalau ada yang berani-berani menyudutkan dan menjelek-jelekkan Islam ataupun umat Islam, kita nanti akan buat gerakan untuk apa? Menuntut orang-orang yang melecehkan Islam itu dengan landasan resolusi PBB. PBB sudah menetapkan tanggal 15 Maret sebagai hari anti-Islamofobia. Ya, hari untuk melawan kebencian terhadap Islam. Yang benci kepada Islam itu bukan hanya non-muslim, tapi ada sebagian orang Islam yang hatinya sakit, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alim. Di dalam hatinya orang Islam itu ada penyakit. Inilah orang-orang munafik, mengaku-ngaku beragama Islam tapi hatinya selalu membenci ajaran Islam. Dia ambil ajaran Islam yang enak-enak saja, tapi yang gak enak menurut dia, menurut selera dan hawa nafsu dia tidak mau laksanakan syariat Islam. Ya. Maka mereka ini yang zahirnya Islam tapi membenci Islam. Nah, ini nanti bisa dikenakan, ya, dia kena satu gerakan dari PBB, hari untuk melawan Islamofobia. Ya, jadi Islamofobia ini udah nggak bisa ditolerir lagi, ya, harus menjadi musuh bersama. Makanya kita sebagai umat Islam di Republik Indonesia yang kita cintai ini, ayo kita sama-sama jaga agama kita, jaga negara kita, jaga bangsa kita ini dari perpecahan, dari perselisihan. Bagaimana caranya? Perkuat silaturahim, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr, amar ma'ruf dan nahi mungkar, saling mengingatkan dalam kebenaran, ya, untuk kebenaran dan dengan cara yang benar, insya Allah. Mudah-mudahan negara dan bangsa kita ini senantiasa diberikan taufik, keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpin-pemimpinnya juga menjadi orang-orang yang saleh. Kalau nggak mau jadi orang soleh, mudah-mudahan segera diganti dengan yang soleh. Kalau belum cukup waktunya diganti dengan orang soleh, kita yang persiapkan orang-orang soleh itu lahir, hadir, yang akan memimpin bangsa dan negara kita ini menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi kepada Pusat Studi dan Dakwah Islam Kalimantan Timur yang selama ini, selama 12 tahun saya salut dan memberikan apresiasi tinggi, sudah mengembangkan dakwah Islam ini sampai ke pedalaman-pedalaman di Kalimantan Timur, mengisi taklim, membina TPQ, kemudian merajut tali silaturahim, persaudaraan umat Islam dengan seluruh elemen anak bangsa, dan kalau bisa diperluas lagi, diperkuat lagi, karena Kalimantan Timur ini akan menjadi basis penyangga ibu kota negara. Ya, ini bukan semata-mata suatu kehormatan, tapi ini tanggung jawab.
Pindahnya ibu kota negara berarti pindah masalahnya juga. Jangan dikira enak. Ya, jangan dikira enak. Masalah yang ada di Jakarta bakal pindah juga kemari. Iya, catat baik-baik ini. Ya. Tantangan dakwahnya yang ada di Jakarta juga bakal pindah kemari. Ya. Pengrusak-pengrusak itu juga bakal pindah juga kemari. Makanya harus diperbanyak, diperkuat orang-orang soleh di negeri ini, terutama di Kalimantan Timur, supaya jaga apa? Jaga kita punya negara, jaga kita punya ibu kota negara nanti di masa depan, supaya tidak rusak oleh tangan-tangan al-mufsidun, yang mana mereka mengatakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'ur. Ini perusak-perusak, ya, tikus-tikus, ya, yang biasanya sarangnya di Jakarta nanti bakal pindah kemari. Hati-hati. Ini tanggung jawab kita semuanya, memperkuat, mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Ya, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr, menjaga generasi anak muda kita, sebab permasalahan nasional yang ada di ibu kota Jakarta nanti suatu saat akan pindah kemari juga. Ya, kita harus siap-siap. Saya bukan nakut-nakutin, tapi itu fakta. Ya, maka kita sebagai warga di Kalimantan Timur ini harus siap dengan segala resiko dan konsekuensinya. Ini bukan hanya semata-mata sebatas kehormatan, kemuliaan, kebanggaan, tapi juga ini tanggung jawab. Bagaimana menghadirkan cahaya kebenaran, cahaya Islam, cahaya dakwah yang bisa menerangi ibu kota kita nanti dengan dakwah Islam yang rahmatan lil alamin, yang jauh dari eksklusivitas, jauh dari ekstremisme, jauh dari radikalisme. Ya, kita harus bentengi negara kita ini dengan apa? Dengan akhlakul karimah, dengan pendidikan akhlak, pendidikan Al-Quran, dengan pembangunan karakter dan penguatan ekonomi umat Islam, supaya umat Islam di Kalimantan Timur tidak menjadi tamu di negeri sendiri. Insya Allah harus berdaulat, harus bermartabat, harus berharga di negerinya sendiri. Insya Allah mudah-mudahan akan lahir SDM-SDM yang saleh, SDM-SDM yang beriman dan bertakwa kepada Allah, SDM-SDM yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun kejayaan bangsa dan negara, serta membangun kejayaan umat Islam dari Kalimantan Timur ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, saya pengen ada dialog sebenarnya. Kalau ada yang mau bertanya, mau curhat, ya silahkan. Tapi jangan curhat urusan keluarga. Urusan suami jangan dibawa kemari. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya, misalnya tentang dakwah, tentang dunia Islam, tentang apa saja, silahkan. Ya, seperti Damai Indonesiaku itu ada sesi tanya jawab. Ya, boleh kalau yang ingin bertanya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Ya, ada bapak-bapak, ibu-ibu yang di belakang, ada mau bertanya? Hah? Ada yang mengganjal di sini? Ya, ada di bapak-bapak yang di depan di sini? Barangkali ada? Nggak ada? Ya, cukup ya. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah
malam hari ini bisa dipertemukan ya dalam forum halal bihalal pesantren Bina Dakwah dengan warga masyarakat sekitar. Mudah-mudahan pesantren ini senantiasa diberikan petunjuk, bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat mengawal akhlakul karimah, dapat mengawal pendidikan Al-Qur'an, dapat menancapkan dakwah di setiap penjuru dan pelosok Kalimantan Timur ini, sehingga dakwah Islam ini menjadi benteng yang kokoh untuk tegaknya NKRI yang kita cintai. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah semua udah jadi. Alhamdulillah ke dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya, mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.